Ini sebuah pujian atau sebuah pertanyaan nih, gue juga. Kalau masuk freezer bisa seminggu. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. It's okay. Kalau cowok kan, oh ini logis. Normal. Gas rakyatan yang dalan kok acur yo nyalahke wong liya. Iya. Gitu. Kalau wanita kan mungkin meyakini karena hati nuraninya itu lebih peka kali ya. Betul. Gitu kan. Jangan kehilangan ego. Oh, Gak boleh. jangan Gak boleh. kehilangan ego. Kalau punya bisnis harus benar-benar dalam genggaman ya. dalam ini. Thank you. Kalau Jadi ini adalah podcast yang gue mendapat inspirasi. Assalamualaikum. Kali ini Sobat Mas Bagus kedatangan owner dari kedai Jaga Tempo Coffee Yogyakarta. Silakan diperkenalkan diri Mbak Yuku. Wow, surprisely ya. Owner ya? Owner. Bagus ya? Oke, guys semuanya. Saya Lina. Kalau katanya Mas Bagus sih adalah owner Jaga Tempo Coffee. Ya, yes. Jaga Tempo Coffee ya Om ya? Ya, oh. Gimana Mbak Lina awalnya bisa tertarik dengan dunia F&B itu awalnya gimana? Yes. Simplenya sih gini sih, Mas Bagus. Jadi kita memang hobi ngopi pagi. Oh. Dan apa namanya? Kebetulan saya ada keterbatasan dalam mengkonsumsi kopi. Sehingga kopi itu hanya bisa mungkin sehari 1 cup, 2 cup. Oh, sekali-sekali ya? Untuk pagi hari aja? Iya, oke. And then kita juga harus milih kopinya itu yang memang benar-benar yang disukai. berkualitas. Berkualitas? Oke. Gitu. Udah nggak bisa pakai yang mix, apalagi pakai gula tambahan seperti sasetan dan macamnya udah ngurangin. Berarti gitu murni kan? Dari benar-benar bijian? Biji kopi, ya kayak gitu. Kayak gitu kan. Terus kemudian saya minum tuh kalau sukanya panas. Kopi itu panas gitu. Ya, kopi susu, kopi black itu panas kayak gitu ceritanya. Nah, sedangkan kalau udah campuran susu kan kadang drop tuh panasnya. Ya, betul. Nah, dari situlah terus kemudian kita mencoba untuk membuat alat. Oke. Alat steam kan nih. Handmade berarti ya? Handmade. Oke. Kita buat steamnya susu itu jadi semuanya panas. Seduhan kopi panas, kemudian milknya juga panas. Nah, dari situ hanya dari kebiasaan ngopi pagi itu, terus kita berpikir gimana ya, kita berbagi rasa nih kayak gitu. Kupikir ini sesuatu yang unik sih karena kan apa namanya alat ini kita buat sendiri. Kalau beli mesin beda lagi ya. Kan kayak gitu ceritanya. Nah, dari situlah kemudian kita coba untuk masuk ke dunia F&B, tapi memang masih merambah di seputar kopi. Yes. Kalau dari personality Mbak Lina, Mbak Lina tuh asli mana sih? Kenapa? Logatnya? Iya, kayak bukan Jawa tapi kok paham juga bahasa Jawa gitu loh. Iya. Jadi memang sih dari kecil, dari lahir sampai SMA, saya kebetulan nggak di Jawa, Mas Bagus. Ya. Apa ya? Ikut orang tua merantau, tugas di luar Jawa, kemudian dapatlah saya. Jadi dari tanah, dari air sampai lingkungan semuanya kan otomatis sudah bukan Jawa ya. Iya, bukan Jawa. Tugasnya di luar Jawa waktu itu. Oke. Berarti asli luar Jawa terus ke Jawa, ke Jogja mulai kapan, Mbak? Waktu Bapak udah pensiun, itu masuk setelah ke Jogja. Nikah berarti? Sebelum nikah. Iya. Saya waktu itu masih mau kuliah. Oh, mau kuliah. Masih mau kuliah, terus Bapak pindah. Terus saya kuliah, tapi kuliahnya juga nggak di Jogja, kuliahnya di Solo. Disitulah pertama kali mengenal dunia Jawa, yang benar-benar real, maksudnya hidup sehari-harinya seperti itu. Tapi secara culture ngeblend ya Mbak ya, dari luar Jawa masuk ke Jawa? Ya, karena orang tua asli Jawa sih. Oh iya, masuk ya? Ya oke lah, tetap Jawa. Dari keterbiasaan ngopi pagi dan timbul gagasan untuk membuat suatu usaha. Kebetulan sudah ter-apply menjadi Jaga Tempo Coffee. Awal mulanya mendirikan Jaga Tempo Coffee itu gimana? Selain kebiasaan kita ngopi pagi, kemudian kita mau share, kemudian kita juga ada alat yang handmade. Yang bikin unik. Nah, di sisi lain adalah kenapa kok jadi Jaga Tempo ini kan namanya. Itu tuh sebenarnya si prinsip yang mau kita share juga sih ke semuanya. Ke semuanya. Iya. That's what we call Jaga Tempo. Itu kan sebenarnya kalau orang Jawa bilang waton-waton, alon-alon waton kelakon. Kayak gitu. Alon-alon waton kelakon, alon-alon waton on time gitu. Jadi untuk mencapai segala sesuatu ada temponya. Ada ritmenya. Ya. Kita cepet tuh harus.
tapi nggak boleh keburu-buru loh. Nah itu filosofi yang cukup dalam sih. Iya, kalau seseorang itu memahami. Nah, betul. Orang-orang sekarang kan nggak semua punya paradigma seperti itu. Tapi semoga dengan perantara Jaga Tempo Coffee itu banyak orang berubah perspektifnya. Ya sukses itu emang perlu, tapi harus menikmati proses dan kembali ke personality. Kenapa jadi Mas Bagus? Ya bisa lebih menerjemahkan Jaga Tempo. Aduh, enggak. Ya, itu dia. Ya, itu benar Bang. Itu dia. Awal mula Jaga Tempo tahun berapa, Mbak? Kita starting di akhir 2020. Jadi ya? memang pas masa pandemi itu. Oh, masa pandemi. Pas masa pandemi. Iya. Mungkin itu salah satunya yang membuat kita juga jadi semakin semangat gitu, karena di saat pandemi orang lagi di rumah gitu. Iya. Yang lain mungkin pada meredam untuk mau membuat usaha dan sebagainya. Pikir ya ini salah satu cara kita untuk berbagi lah ya, saling menginspirasi gitu, bahwa nggak ada kata kita untuk berhenti lah pokoknya gitu. Iya sih. Jalan terus. Gitu. Lainnya pada turun, kita malah meng-create usaha ya Mbak ya? Iya, betul. Keyakinan apa Mbak? Dulu sewaktu di kala pandemi itu kok bisa punya pandangan, aku yakin untuk membuat Jaga Tempo Coffee, terlepas Mbak juga memahami kopi dan alat tersebut handmade, apa yang meyakinkan? Satu sih, waktu itu yang membuat kita pingin gerak adalah bahwa kita pingin menginfluence usaha itu sebenarnya asalkan niat gitu. Segala jalan pasti ada dan mudah-mudahan sih diparingi jalan ya. Amin. Karena Jaga Tempo sendiri itu lahirnya pertama kali itu kita cuma di rumah. Gitu. Maksudnya itu cuma di rumah gitu. Belum ada outlet di sini? Belum. Itu pertama kali di rumah, memang di rumah. Kita buat kedai kopi di rumah. Buat that's it. Itu siapa yang mau nyoba gitu ya? Ya, di masa pandemi kita tetap bergerak. Ayo dong. Ayo gitu. Bijak sekali loh Mbak Lina nih. Mungkin pantas disebut owner karena prinsipnya bukan untuk diri sendiri tapi melainkan buat orang lain yang bisa belajar tentang kedai kopi atau tentang kopi gitu loh. Kalau dari ide, nah kembali ke ide. Ide untuk membuat kedai kopi itu dari siapa? Apakah ilham, ya kan? Atau karena keterbiasaan itu tadi atau pengen belajar? Gitu. Ya, ini benar nih. Iya benar. Tadi kan yang kita sampaikan banyak-banyaknya adalah lebih ke menginspirasi, ilham gitu, ini gini-gini. Tapi sebenarnya pada dasarnya apapun usahanya ya, memang kita tetap harus belajar. We are not the only one dan kita bukan yang paling the best juga. Berjalan, berproses terus gitu dan nggak pernah berhenti sih di bisnis F&B. Selalu jalan lagi gitu. Nah ini memang tantangannya adalah kemudian nggak cuma di kopi, kita mulai bergerak di yang lainnya lagi, misalnya seperti kopi aja belum beres loh, udah ada yang lainnya. Gimana coba? Gitu ya. Emang inspiratif banget ini Mbak Lina ini. Yes. Terlepas bisnis Jaga Tempo Coffee Mbak Lina sendiri bekerja di mana Mbak, di Jogja? Ya, saya masih bekerja sih. saya salah satu karyawan swasta di Yogyakarta. Ya kebetulan ownernya adalah seseorang yang memang menginspirasi juga sih. Beliau beliau dulu pernah jadi wali kota Jogja, Bapak Heri Sudianto dan Ibu Diah Suminar dan proudly to be part of them gitu. Mantap banget. Bisa memilahkan job desk antara pekerjaan yang pada umumnya yang seharusnya dilakukan dengan untuk belajar kedai kopi sendiri, Mbak. Karena ada like and dislike kan, ya kan? Gitu. Cara mensikapinya gimana, Mbak itu? Nggak ini sih, izin secara resmi itu sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada, iya. Cuman saya seperti mendapat dukungan secara implisit dari semua pihak, terutama dari kerjaan juga gitu, bahwa ya, at least basically adalah pengusaha gitu. Jadi kalau downnya anak-anaknya, anak asuh dan sebagainya, karyawannya juga kemudian berniat untuk punya usaha, pikir kok ya it's okay. Jadi semua yang apa di pekerjaannya Mbak Li semua setuju dan pernah mencoba Jaga Tempo juga dong? Betul. Gitu. Jadi sudah membaur. Jadi siapapun yang mau ke Jogja coba main di Jaga Tempo Coffee di Gor Klebengan. Yes. Gitu. Kalau di Jaga Tempo sendiri Mbak, mulai dari 2020 akhir tahun. Menu apa yang diunggulkan di era itu? Karena tadi Mbak Lina bilang sekarang ada bisnis plan lagi gitu. Kalau dari awal itu menu apa yang diunggulkan? Iya sih, bener Mas Bagus. Iya, kita manual brew. Manual brew. Iya, jadi kopi kita seduh dengan teknik manual.
Manual. Jadi kalau manual itu ada yang menggunakan French press, ada yang menggunakan moka pot, ada yang pakai V60. Berarti nggak pakai mesin? Nggak pakai mesin. Kayak gitu ceritanya. Kelebihan kekurangannya apa? Kalau kita ngelihat sih, pendual brew itu seni. Art ya. Seni art, dan hasil dari setiap tipikal seduhannya itu berbeda. Itu yang menarik di situ. Dan kestabilan itu yang jaga. Berbeda tuh karena persentase derajat untuk kematangan atau emang tiap orang punya karakter sendiri? Dua-duanya. Beneran, dua-duanya. Jadi secara alat itu dia memang punya teori sendiri, tapi si pelaku itu juga mempengaruhi juga. Mempengaruhi banget, betul. Aku tuh ngerasain sendiri kok. Kalau ngeduh gitu, perasaan lagi ngeblank gitu ya. Ngeblank tuh diem aja. Malah rada di kopi. Apa ya? Ada di sini tapi entah pikirannya kemana aja. Itu hasilnya pasti juga beda. Mempengaruhi. Kemerungsung gitu ya, masuknya kemerungsung apa segala macam itu akan mempengaruhi hasilnya. Makanya hebatnya jadi penyeduh kopi itu adalah dia selalu bisa menjaga ritme. Menjadi diri sendiri ya Mbak. Bener. Oke. Tapi dengan dilema sekarang, terutama di Jogja kan banyak tuh kedai kopi berkeliaran, mulai dari yang bawah, menengah sampai ke atas. Dan di dalam segmen itu kan mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing. Dengan adanya dilema itu atau situasional market seperti itu, apakah Jaga Tempo tetap semangat dan tetap mengunggulkan manual brewnya itu? Iya. Bisnis kopi it's about art gitu, Mas Ulus. Ini seni gitu. Jadi setiap pelaku bisnis di kopi itu mempunyai karakternya masing-masing dan kita sama-sama seneng gitu. Karena memang punya karakter dan punya keunikan masing-masing kayak gitu. Jadi aku melihat kita kompetitornya sehat sih dan kita ngerti kelas kita di mana dan kita punya penggemarnya masing-masing kayak gitu. Berarti kembali ke market memilih apa? Iya, betul gitu. Terus dari ini Mbak Tis, sebenarnya kopi itu nikmat karena tempatnya enak dan package-nya itu modern, atau enggak B2B-nya kembali ke siapa yang buat dan taste-nya kopi itu unggul nggak? Menurut Mbak gimana? Ya, iya sih. Kalau ini aku langsung balik badan kayak gini loh. Mas bagus. Jadi ya itu dua-duanya. Itu all about bisnis sih sebenarnya. Kalau kita mau ngasih sesuatu yang benar-benar spesial ke customer, harusnya kita all around. Nggak cuma dari taste-nya, nggak cuma dari si produknya itu sendiri gitu. Tapi kan kadang didukung oleh fasilitasnya, tempatnya dan sebagainya macamnya seperti itu. Tapi nggak ini ya, maksudnya ya balik-balik lagi kalau itu ke kemampuan modal ya, ke kekuatan modal gitu. Asalkan kita punya ciri khas, kita punya keunggulannya, kupikir market akan tahu sendiri. Ya, masih tentang produk itu sendiri sih. Menurutku sih gitu sih. Iya juga ya. Kadang-kadang sekarang kan tempat terlalu besar tapi maaf kopi kurang berkenan dan gak enak. Nah, itu penikmat kopi berarti kembali ke tes personal ya Mbak ya, bukan karena situasi. Dia pengen kopi, tapi emang basically orang minum kopi itu berarti karena dia paham kopi. Benar nggak sih? Apa cuman penasaran? Enggak. Banyak yang memang memahami kopi deh. Nah, gitu. Bener. Yang memahami kopi. Tetap itu ini sih, itu tadi seni kopi yang ngerasain juga punya pengalaman atau experience yang berbeda-beda gitu. Oke. Tapi di Jaga Tempo Kopi ada kayak model apa sih Mbak yang digambar di situ tuh apa sih? Art. Itu ada nggak sih? Belum. Nggak apa-apa. Mungkin segmennya belum. Ya kan? Tapi sudah diperpikirkan dong pastinya. Benar. Gitu. Iya sih. Kalau ini secara mekanisme manajemen. Di sini tuh ada barista nggak sih Mbak? Karena aku pernah dengar dan pernah membaca juga di mana ada kedai kopi itu ada barista. Oke. Ini nih. Nah, jadi Oke. Wes. Kebetulan kita berdua nggak ngopi nih. Iya, aku juga nggak suka. Sesekali aja. Barista, iya. Kalau saya sih ngelihat bahwa barista itu sebuah profesi yang memang dia punya effort untuk belajar khusus seperti itu. Ya. Jadi tidak bisa siapapun itu mengklaim sebagai barista. Jadi barista itu bukan tukang masak. Kalau ibaratnya kalau di food itu bukan tukang masak, tapi chef. Ya, seperti itu. Kita semua bisa masak, tapi kita belum karuan jadi chef. Begitu juga dengan barista. Kita semua bisa bikin kopi, tapi kita belum bukan tentu barista. Betul. Jadi makanya di Jaga Tempo kita nggak jarang sih bilang barista gitu.
gitu. Karena kita menghormati profesi barista seperti itu. Jadi kalau memang tidak punya latar belakang skill yang mungkin diambil secara profesional dan memadai gitu, nggak berani kita bilang itu barista. Tapi di Jaga Tempo ini termasuk hebat loh. Jadi dia berawal dari sebuah keyakinan di era pandemi, terus di dalam sistemnya itu juga nggak ada, maaf ya istilah barista, tapi semuanya rata-rata bisa membuat kopi loh. Semuanya loh, bukan satu orang. Semuanya. Dari situ kan kita mencerminkan bahwa membuat kopi itu nggak perlu belajar. Yang penting niat untuk memahami si produk knowledge tersebut. Iya kan Mbak? Betul. Yes. Iya kan? Kadang-kadang pengakuan barista itu kan terlalu tinggi. Baik value-nya atau apa gitu loh. Iya kan? Iya, betul. Yes, that's right. Terus ini suka dukanya Mbak, suka dukanya. Dari dukanya dulu deh. Memulai berbisnis Jaga Tempo Coffee dan F&B itu apa? Dukanya dulu. Iya, di usaha apapun sih, kalau menurut aku sih membelah pasar, penetrasi pasar, melebarkan sayap, itu masukin brand ke customer, biar mereka nyobain kita itu perlu waktu sih. Jadi pengenalan. Betul. Dan ya di situ ada resiko kita mungkin belum mencapai target dan sebagainya seperti itu. Karena memang melalui proses yang nggak mudah. Tapi aku pikir nggak cuma di Jaga Tempo sih, artinya di setiap kali. Bisnis. Betul. Kayaknya sih gitu sih Om ya. Itu bagian dari planning bisnis kali ya Pak ya? Betul, ya itu. Ya cuman harus bergerak, ya, harus bertumbuh lah ya. Running, betul. Di bisnis tetap kita harus bertumbuh. Iya harus bertumbuh, benar. Kalau suka aja Mbak? Kalau suka? Sampai detik ini apa yang sudah Mbak Lina rasakan terlepas sudah aku bilang berhasil juga mengenalkan Jaga Tempo ke khalayak ramai, baik dari servis serta tisnya. Ya, sukanya tuh karena apa ya? Ini sesuatu yang kita sukai. Jadi kalau kita masak atau kita buat apa gitu untuk dirasakan, itu udah sesuai dengan selera kita, terus kita ngasih ke yang lain untuk mencoba dan mereka juga akhirnya menerima. Oh ini oke, oh ini enak. Itu rasanya lega ya. Kok rasanya oke, gitu. Itu aja sih kepuasannya, lebih apa ya, lebih bisa berbagi bahwa produk kita, rasa kita bisa diterima dengan pasar di masyarakat. Itu udah ini banget. Tapi dari Jaga Tempo sendiri ada PIC untuk ngecek, oh kopi ini layak untuk dijual, oh makanan ini layak untuk dijual, itu ada nggak? Iya, tetap ada. Oh, ada? QC, iya. Bahkan kita melibatkan owner juga. Owner di sini kan sebenarnya Jaga Tempo kan nggak cuma single ya, jadi ada komisarisnya juga, ada adik yang ikut di dalamnya juga, jadi apa namanya, semuanya jadi QC. Oh, gitu. Sebelum terjun ke Jaga Tempo Coffee, Mbak, ya kan? Pasti seseorang itu kalau untuk memulai bisnis kan timbul rasa ketakutan, timbul rasa ketidakpercayaan diri, yang membangkitkan Mbak Lina dan mungkin jajaran direksi untuk meyakini bahwa ini bisnis yang gue pilih nih, dan gue yakin, gitu. Itu apa sih? Orang tuh kalau udah berjalan karena dia suka duluan dan merasa soul dan merasa satu frekuensi. Itu ya keyakinan itu pasti tumbuh sendiri deh. Karena kita suka, karena kita mencintai, we love it gitu. Pasti nanti akan terus bergerak maju, akan terus menggali sampai kemudian itu bisa diterima sehingga bisnis ini kita yakin bisa. Bisa jadi keyakinan bersama. Yes, seperti itu. Mantap ya. Tuh, gitu. Bisnis itu nggak boleh single plan, harus orang-orang yang sefrekuensi dikumpulin untuk menjadi satu keputusan. Gitu. Kalau dari JTK sendiri, ya kan, itu untuk marketnya, maaf ya Mbak, menengah ke bawah atau menengah ke atas. Karena aku lihat segmen Jaga Tempo Coffee ini bisa untuk medium low dan medium high. Karena kembali lagi, orang menikmati itu bukan karena kemasan untuk lingkungan, tapi kualitas produk, gitu. Beda cerita, kedai kopi yang besar, mewah, orang biasa pun mau masuk mikir 2 kali. Apa yang mereka pikirkan? Wah ini mahal nggak ya? Gitu kan? Gitu. Yes. Ini sebuah pujian atau sebuah pertanyaan nih, gue juga. Si Jaga Tempo sih kalau secara pricely dia masih bermain di kelas menengah. Bahkan agak sedikit
Low menengah ya? ke bawah, agak sedikit low gitu. Karena jujur kita agak semi street seperti itu, jadi dan tembakan atau bidikan kita tuh ke mahasiswa, anak muda. Anak muda. Betul, seperti itu. Ya, eksekutif muda sih belum kali Om, ya mungkin Belum ya. lebih sifatnya yang delivery Natural aja. ya. Oh, udah in ya. Tapi dari konsep Mbak Lina dengan para penggagas Jaga Tempo Coffee, ada nggak punya niat untuk menaikkan levelnya, ya kan, untuk mengarah ke medium high gitu? Nanti kita bicarakan. Aduh, mau aku takon malah nanti kita bicara. Iya sih. Maka itu, apa namanya Mbak menunya? Kita ke food. Ke food. Ke food udah trial ke croffle, kemudian trial ke tom yum, special edition tom yum. Oke. Jadi oriental seperti Oke. itu. Kemudian sekarang kita mencoba ke steak Oh, stick. seperti itu. Oke. Ayam. Ya, masih di ayam. Kayak Ya, di ayam aja. nanti menggagas lagi bersama para. Iya. Kenapa sih Mbak? Padahal kopinya sudah proper untuk dikonsumsi orang-orang kekinian. Tempatnya juga semuanya handmade loh di sini. Bukan beli, buat. Gimana coba? Aneh kan? Tapi lucu. Itu. Dan dia konsisten taste-nya. Makanya aku pengen banget ngobrol sama owner gitu loh. Apa yang dia pikirkan sih untuk membuat satu bisnis di mana kopi itu udah banyak. Tapi beliau ini meyakini bahwa berdasarkan tes dan keyakinan untuk maju bareng itu bisa menghilangkan semua keraguan ya. Ya, Ya kan? Ya. Nah, tuh. Ya, ya kebetulan dewan direksi. Para komisaris itu mendukung sekali sih. Alhamdulillah. Mereka sangat mendukung. Artinya arahnya kita untuk melebarkan, menaikkan level. Mungkin next kita punya konsep Baru yang tadi Mas Bagus bilang naikin lagi. Jadi merambah mungkin ke menengah ke atas seperti itu. amin. Iya. Oke. Dengan punya progres menengah ke atas, apakah yang konsep street food ini akan tetap street food? Ya kan? Ataukah akan cooling down dipindah ke medium high? Nanti kita bicarakan. In the same brand, tapi kita punya different brand. Iya, untuk membedakan makanya. segmen. Nah, itu. Iya, Yang pasti dari tes nggak mungkin berubah dong, Mbak. Oh pasti, kalau itu udah number Gitu one. kan, Pasti gitu. nomor 1. Kalau dari marketnya, Mbak, Jaga Tempo Coffee itu dipasarin di mana? Ada Instagramnya nggak sih sini? Ada Apa itu? jagatempocoffee.id. Nah, Jaga Tempo. Lah, terus yang stick apa tuh? Oh iya. Ayo. Nah, kebetulan memang ini sih kemarin hasil diskusinya itu memang sebaiknya berbeda brand. Terus kita pakai X aja berkolaborasi karena brand ini punya karakter kuat-kuat. Jadi Jaga Tempo Coffee itu udah diarahkan untuk bermain di street, kedai kopi seperti itu, dan kalaupun ada makanannya mungkin kita lebih ke yang ringan. Seperti tapi begitu kita mulai merambah ke makanan, sepertinya kalau masuk di brand Jaga Tempo kayaknya kurang. Iya. Jadi kita buat brand sendiri dan mungkin nanti ini mereka berdua bisa sendiri-sendiri untuk berkembang. Tapi kalau selama ini masih kita X-kan, kolaborasi. Yes, Berarti di dalam Jaga Tempo Coffee itu ada 2 brand. Ya. Di mana satu manajemen. Yes. Jaga Tempo Coffee dan X. Stick First. Oh, Stick First. Yes. Mantep. Berarti nanti kalau bikin yang medium high pasti lebih mantap. Aku yakin orang yang street aja dikemas kayak gitu, apalagi yang mantap. Gitu ya. Gitu. Berarti PR buat Stick First melebarkan nih. Melebarkan Oke, harus. baiklah. Karena aku sendiri ngerasain tuh kayak apa ya? Kayak kita makan tuh nggak makan ayam karena basically kan ayam. Gitu. Cuman aku makan dari bumbunya, dari potongannya, dari package-nya itu udah pantas untuk dijual. Gitu ya. Karena sekarang orang membeli makanan itu nggak dilihat dari berapanya, tapi kita dapat apa. Iya sih. Gitu. Karena iya. Betul banget. Kita tuh di era mungkin konsumtif kali Mbak ya. Kalau dulu kan aku pribadi mungkin 5-10 tahun yang lalu aku beli makan mikir duitku eneng piro ya gitu loh. Kalau sekarang enggak. Rela konsum sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan tes yang dia mau sih. Betul. Tapi Stick tuh punya stratanya nggak sih? Kalau menurut aku ayam tuh ya ayam.
gitu, oke. Gitu. Oke. Nah, kita bandingin antara ayam sama sapi. Kalau sapi mungkin ada beberapa klasifikasi kan, Mbak. Wah. Dari segi potongan, tipenya, Betul, bagiannya, gitu, kematangan dan whatever lah. Tapi begitu ayam, ya ayam sama dengan ayam. Sama. PR-nya adalah bumbunya. Oke, betul. Ya kan? Aku juga setuju gitu sih. Nah, gitu. Ya, Makanya dari itu emang proper sih sticknya Jaga Tempo ini. Gitu ya. Siap lah pokoknya untuk Dan balik-baliknya lagi masih ada PR lagi ya untuk mengembangkannya. harus. Kita harus ke beef. Harus ke beef. Tapi PR-nya kalau di beef ada. Ya, ada kompetitor lah. Cuman kompetitor itu sebenarnya buat cermin aja sih, Mbak. Sebenarnya kita nggak perlu menyaingi kompetitor, tapi kita buat spion aja bahwa market dia segitu. Kita nggak boleh stratain. Kalau bisa lebih turun, tapi rasanya lebih dari itu. Oke. Nah, nanti biar market yang menilai. Wah. Gitu. Jadi pembahasan dengan Dewan Direksi. Aduh, berarti selama ini sibuk kerja pagi sampai sore, terus malamnya ke sini, Mbak? Iya, sering-seringnya begitu. Sering ke sini. Seringnya begitu, iya. Ada rasa capek nggak sih? Iya. PR-nya adalah bahwa memang bisnis itu harus dikawal. Day by day-nya, operasionalnya dan sebagainya seperti itu. Dan tidak boleh lepas. Nggak boleh lepas. Jadi orang Jawa bilang apa? Mas Bagus, jangan kehilangan enggo. Nggak boleh. Kalau punya bisnis harus benar-benar dalam pantauan kita, dalam manajemen kita. Cara milahkan, Mbak. Karena orang berkeluarga, apalagi Mbak Lina sudah berkeluarga, udah punya 2 anak yang hebat. Gimana cara, iya kan? Cara memilahkan di mana pekerjaannya itu kan nggak mudah yang di kantor, ya kan? Betul. Terus bisa ngerilis, bisa mikir usahanya Mbak Lina sendiri dan bisa nge-review dan selalu dalam rules yang benar dan jelas. Itu caranya gimana untuk memaintain diri Mbak Lina sendiri? Iya, satu punya manajemen drive. Manajemen drive itu adalah manajemen yang mengemudikan bisnis. Itu harus lebih efisien. Karena keterbatasan waktu kan. Mas Bagus, jadi kita harus seefisien mungkin mengawal si bisnis ini di jalan. Karena kita punya tanggung jawab yang cukup besar juga di 2 hal. Yang satu, saya juga memang masih bekerja, dan satunya lagi saya punya keluarga, seperti itu. Jadi si bisnis ini adalah konsekuensi saya bagaimana saya mengelolanya dengan efisien. Kalau tidak efisien, mesti mengorbankan antara keluarga dan pekerjaan, bener nggak? Betul. Dan ya jadi nggak bagus aja sih. Nah, itu loh. Gak semua orang loh, Mbak, apalagi wanita. Ya aku bukan membandingkan emansipasi, karena wanita kan menilai sebuah langkah dari sebuah keyakinan dia, bukan dari logisnya dia. Iya sih. Ya kan? Iya benar juga. Iya, gitu. Kalau dia nggak yakin, nggak mungkin dia ngelangkah. Kalau cowok kan, ini logis, normal, gas, rakyatan yang dalan kok acur yo, nyalahke wong liya. Gitu. Kalau wanita kan mungkin meyakini karena hati nuraninya itu lebih peka kali ya. Betul. Gitu kan, makanya. Sih, gitu, iya, makanya. Padahal aku cowok tapi tahu. Terus. Kalau untuk menu, Mbak. Mas Bagus. Kalau untuk menu di Jaga Tempo Coffee, selain kopi cup yang bisa kita bawa pulang dan mungkin dibungkus, menu kopi spesialnya apa dulu? Aku pengen tahu. Selain cup seperti ini, itu ada namanya botolan, kopi botolan. Nah, itu. Botolan gitu juga, wah cobain deh, oke banget deh. Itu berapa milinya? Ada variannya? Iya, ada 3 varian, 250, 500, dan 1 liter. Itu juga bermain di beberapa rasa. Ada 4 rasa. Ada gula aren, yang paling ngehits. Karena memang gula aren tuh kalau di blend sama kopi tuh memang udah nggak bisa ngalahin deh. Terus ada short breed yang terbaru. Aftertaste-nya tuh ada kayak butter kayak gitu. Kayak roti gitu. Kemudian hazelnut dan karamel. Seperti itu. Ide itu beranjak dari awal membuat Jaga Tempo apa tahun-tahun ini? Soalnya kan Mas Bagus, maksudnya kan kita di makanan, orang kan banyak-banyaknya datang kemudian mencoba kan seperti itu. Nah, biar kita mau melebarkan produk kita bisa didapatin di yang lain kan, otomatis kita harus mikirin nih kemasan apa yang bisa enak untuk dicobain. Mungkin di lokasi yang lebih jauh dan sebagainya tanpa harus membuka cabang kan, seperti itu. Ya, jadi kita ada kopi botolan ini, terus kemudian kita open reseller.
Oh. Seperti itu. Untuk berapa waktu sih Mbak kalau aku pesen hari Senin? Maksimal hari apa aku bisa minum kopi botolan itu? Sebenarnya kalau kopi botolan karena nggak pakai bahan pengawet, kalau di dalam kulkas itu bisa seminggu. Tapi kalau dalam keadaan beku itu bisa 1 bulan. Dalam kulkas seminggu. Emang kalau di kulkas nggak beku? Oh, freezer ya? Freezer, Ya yes. Allah. Gitu. Iya. Kalau di kulkas cuma 5 hari soalnya. Tapi kalau masuk freezer Bisa seminggu. 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan. It's okay. Terus berarti beku dong dalamnya? Beku. Terus beku. diangin-anginin? Nanti kalau mau minum diturunin dulu ke kulkas. Nanti dia udah mencair, baru terus kemudian bisa kita konsumsi. Oke. Tapi kalau udah masuk ke bawah, jangan naik lagi ke atas sih. Oke. Jadi emang selalu berinspirasi. Jadi Jaga Tempo itu ternyata ada menu botolan juga. Jadi kalau yang mau order, ya kan, silahkan lewat Mbak Lina. Nanti kontak personnya aku kasih di deskripsi. Ya. Kasih. Selain kopi dan menaikkan grade untuk medium high tadi, ada expand bisnis apa lagi Mbak Lina? Tantangannya sih satu kedai kopi, kemudian di makanan kita sudah bermain dengan stick. Mungkin next masih di dunia F&B juga harusnya kita punya satu yang apa ya bisa. Tadi kalau Mas Bagus bilang nggak cuma kualitas produk, tapi fasilitasnya juga. Betul. Nah, itu tantangan berikutnya kita untuk melebarkan sayap. Bagaimana terus kita bisa memberikan tempat yang nyaman, cozy, ya gitu, memberikan banyak experience gitu buat customer selain mendapatkan kualitas produk yang good. Seperti itu. Benar. Terus selain F&B, nanti kita cari. Balik-baliknya, ayo kita ngobrol lagi dengan lima direksi gitu. Tapi dengan pola street seperti ini Mbak, dengan manajemen yang sudah jadi dan Mbak Lina sepakati dan analisa serta dibina baik-baik. Yes. Apakah itu tinggal copy paste ke usaha berikutnya, ataukah ada sorotan yang untuk diubah ke arah yang lebih besar dan lebih rigid? Yes, benar. Karena benar Mas Bagus, semua itu harus ada USP-nya. Harus ada unique selling point-nya. Unique selling produknya apa seperti itu. Walaupun masih berkutat dengan satu bisnis yang sama, F&B, lebih spesifik lagi kopi. Tapi aku pikir setiap kali kita melakukan ekspansi harus ada USP-nya sendiri. Oh, ada analisa detailnya Mbak ya. Yes, gitu. Itu selalu menjadi bahan PR dari manajemennya ya. Ya, seperti itu. Untuk menaikkan level itu berpengaruh dari lingkungan aja apa dari menu sih Mbak? Karena kan saya beberapa kali jalan di Jogja itu banyak tempat kopi besar tapi menunya justru sedikit. Apakah itu dikatakan bahwa dia marketnya medium high, ya kan? Tapi dengan analisa pribadi saya, menurutku market itu kan berpengaruh di startup menu, ya kan? Kombinasi menu, taste menu, serta service. Iya. Gitu, betul, ya kan? Betul. Apakah di Jaga Tempo Coffee akan menerapkan 3 aspek tersebut dengan menu yang sudah di-create sekarang akan di-copy paste ke sana dan ditambahi serta SOP bertambah, ataukah tetap seperti ini aja? Kalau dari Jaga Tempo sih kemarin kalau kita udah ngomong brandnya kopi, mau melebarkan lebih luas untuk completely menu, memang enggak sih. Kita pakai brand lagi yang lain yang bisa memfasilitasi kompletan menu yang pengen kita kembangkan di justru brand malah yang lain. Oh, kayak Jono Present gitu ya. Jadi kayak Jaga Tempo itu bisa meng-hire siapapun untuk berkolaborasi dalam satu bisnis. Bisa saja. Oh. Untuk yang saat ini kan dengan Stick Force. Ya walaupun masih satu kepala. Masih satu kepala, masih satu owner seperti itu. Jadi next mungkin kolaborasi yang lain atau kalau enggak mungkin melebarkan tempat yang lain. Jaga Temponya tetap masih pakai Jaga Tempo atau mungkin pakai brand baru mungkin ya Liam ya. Jangan kalau saranku. Ya? Kopi it's kopi sama dengan Jaga Tempo sih. Karena mungkin kalau aku sebagai orang biasa menikmati Jaga Tempo tuh kayak gini. Nggak layak Jaga Tempo dibandingkan dengan kopi lain. Oke. Ya kan karena taste tidak menipu. Iya. Gitu. Secara servis juga staff-staff di sini menurutku sangat sopan dan bagus.
Terus cara komunikatif juga bagus. Kalau manajemen seperti itu yang sudah dibentuk sama Mbak dan para orang hebat di belakang, kayaknya kasihan. Oke. Justru malah dikembangkan lebih rigid ke SOP tambahan tentang perkembangan menu, apa yang mau ditampilkan. Oke. Gitu. Tetap seperti itu ya? Iya, gitu. Kalau menurut aku sebagai orang penikmat kopi ya. Oke, berarti brand itu fleksibel ya? Ya fleksibel. Betul. Kemanapun mau berkembang, it's okay gitu Iya, ya? iya. Nanti takutnya jadi gini, kalau kita ganti brand, tapi taste-nya masih sama, itu ada analisa seseorang di mana dia nggak kuat brand manajemennya. Oke. Setuju sih. Iya kan? Betul. Jadi Gitu. nggak perlu banyak brand-brand Enggak hanya usah. karena mencari Justru, spesifik ini. nah gitu. Kalau cuman mau nyari pujian, ya ini udah kita sajikan, taste-nya enak, harga juga terjangkau, ya kan? Gitu. Thank you. Kalau Jadi ini adalah podcast yang gue mendapat inspirasi. iya loh, tapi Jaga Tempo tuh emang dibilang outletnya kecil, ya kecil. Dibilang makanannya nggak komplit, ya nggak komplit. Cuman kan manusia tuh sampai seberapa sih makan? Dan bisa menikmati kan bukan karena apa yang tertera di menu, tapi kan balik ke hati kita. Oke. Gitu loh. Berkarakter. Berkarakter. Karena pengalaman saya pribadi, Mbak. Kalau bagus tuh ada yang paling bagus. Tapi Gitu begitu ya? unik, itu nggak ada yang paling unik. Oke, I Iya see. kan? I see. Iya Betul. kan? Iya juga sih. Ya, Lah iya toh? bener banget. Bener, kalau nguruti bagus tuh paling bagus ada. Tapi begitu unik tetap nggak ada, ya selesai sama di situ. Iya sih. Gitu. Uniknya berbeda-beda. Iya, setiap orang punya karakter dan perspektif. Ini dia. Sekarang aku mau tanya nih Mbak, tips dan trik Mbak Lina sebagai wanita karir atau pebisnis, apa yang bisa memberikan contoh dan masukan ke teman-teman sobat Mas Bagus di luar sana untuk bisa berpikir dan menganalisa sebuah bisnis serta produk manajemen itu yakin dalam satu bisnis seseorang itu, dalam tanda kutip nih wanita, karena Mbak Lina kan wanita karir. Ya, apa itu tips dan triknya? Yang pertama, Oke. kalau udah punya angan-angan, Oke. keinginan, Oke. apalagi yang itu berkaitan dengan rasa senang dan bahagia Oke. pada saat kita melakukan kayak gitu, jangan terlalu lama berpikir. Yuk, let's do it. Oke. Itu adalah kayak gitu. Karena langkah pertama itu adalah yang paling berat. Ada yang bilang kayak gitu ya. Oke, benar. Mas Bagus. Ya, langkah pertama dulu yang paling berat. Nanti kalau udah nyemplung, enjoy it. Pasti timbul like and dislike kan, ya kan? Itu kembali ke manajemen, pengaturan manajemennya beliau tadi. Terus apa lagi Mbak? Yang kedua ya harapan kita kan apapun yang kita lakukan itu kan memberi hasil yang baik gitu. Kalau di Muslim bilang menjadi wajada, siapa yang berusaha dia pasti dapat. Pasti dapat. Jadi siaplah menjadi besar sehingga kerja tetap harus yang cerdas. Kalau tadi Mas Bagus bilang efisiensi di manajemen yang bagus, ya memang itu intinya sih. Iya. Memang itu intinya sih. Iya, gitu. Betul. Makanya aku tuh sampai sekarang bingung sama apa ya, orang berbisnis kuliner gitu. Kayak metode orang Cina. Orang Cina tuh karena saya basicnya orang Solo, di mana usaha orang Cina itu ya sampai kapanpun tesnya sama. Harga nggak mungkin dia mahalin, kalaupun mahal itu juga berangsur tahun. Dan itu menjadi PR utama kita di bisnis F&B sih. Nah, menjaga itu. kualitas produk biar tetap sama. Dari masa ke masa, nggak usah bilang dari waktu ke waktu. Iya, masa dari ke masa ke masa bisa tetap sama. Gitu. Itulah yang cuman manajemen. tanda tanya kecil tuh gini Mbak. Dari waktu ke waktu itu kan untuk pembelanjaan itu secara logis aja dia kan naik. Ya. Nggak mungkin turun dong. Betul. Ya kan? Harga pasti Nah, naik. kenapa untuk upsellingnya harganya itu tetap dia normal? Dia analisanya kan berarti kan detail banget. Betul. Ya kan? Ya kan? Gitu loh. Tapi kalau kembali lagi ke orang-orang bisnismen sekarang itu kayak dia nge-create bisnis, oke, bisnis, ayo bisnis. Cuman yang lagi hype aja, nggak mateng gitu loh. Untung. Iya. Untung ngejar margin. Iya, ngejar margin, ngejar tenar, apalagi dunia sosial media sekarang. Gitu. Itu jadi PR buat kita ya. Iya, buat Mbak Lina Sekarang, dong. Iya, buat kita, maksudnya buat saya. Iya. Buat kita kan berarti berdua. Iya. Dan sekarang lagi dapat inspirasi lagi. Iya. Ini secara tidak langsung itu mau warning kita Iya. yang ada di bisnis kuliner gitu untuk
nggak cuma tentang margin, nggak cuma tentang bisnis itu sendiri, tapi tentang menjaga keunikan rasa dan terus bisa diterima. Tuh, makanya aku selalu bilang sama teman-teman juga bahwa banyak bisnis itu emang bagus, timbul kolaborasi, ya kan Mbak? Betul. Tapi banyak rasa itu juga kita nggak bisa memfilter, Okay. ya kan? Betul. Mana yang lebih enak, mana yang paling enak. Betul. Maka dari itu, taste orang Solo dan Jogja ini sangat berbeda. Iya Gitu. sih. Nah, itu benar. yang aku rasain di Jaga Tempo Coffee ini, kayak membikinnya tuh pakai feel, Oke. ya kan? Terlepas metodenya manual brew, tapi yang aku rasain tuh, ya koyo aku kalau di sini pun kayak ning omahku dhewe ya aku ngopi, gitu loh. Dan orang-orangnya bisa komunikasi baik dan ya dari price juga kembali lagi masuk, gitu. Makanya aku sebagai orang penikmat juga kasihan kalau nggak dikembangin besar. Pokoknya Jaga Tempo Kopi harus besar, harus melebar, tapi tetap down to earth terhadap taste kopi dan manajemennya. Oke, siap. USB tetap jalan. Yo, Tetap yo, dijaga. harus. Siap. Jadi ini adalah podcast yang memberi inspirasiku dong. Ya, sama-sama Mbak. Sama-sama. Iya, Mbak sebagai owner, saya sebagai penikmat, ya kan? Ya, sebelumnya saya terima kasih Mbak atas waktunya, sharingnya, pengalamannya, ceritanya yang hebat, di mana dari dua pekerjaan bisa dikerucutkan sebagai satu visi misi dalam hidup beliau, dengan mempunyai tanggung jawab besar, memberikan contoh untuk para teman-teman di luar sana bahwa berbisnis itu perlu keyakinan. Nggak usah ngomongin berapa, tapi yakin dulu. Dan namanya berbisnis itu kita sudah terjun, bukan kita memikirkan. Gitu. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Mas Bagus. You're still the best deh. Thank you so much. Iya Mbak. Terima kasih banyak. Ya.